dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda ia, "Man kanat indahu madlimatun li akhi." Siapa orang yang melakukan kezaliman kepada saudaranya min irdihi, terhadap kehormatan saudaranya itu, au min syai'in, atau dari sesuatu yang lain. Jadi zalim terhadap kehormatan saudaranya itu, katakan privasinya jatuh karena kezaliman kita kepada mereka, ya, kehormatannya, harga dirinya jatuh karena kezaliman kita, atau sesuatu yang lain, terlebih sampai apa, menumpahkan darah kepada sesama, sesuatu yang tidak dibenarkan, misalnya begitu, ya, membunuh, menumpahkan darah orang-orang yang kita zalimi. Kita kesal dengan dia, lalu kemudian kita sakiti dia, lalu kemudian sampai melumurkan darah, bahkan sampai menemui ajalnya lantaran kezaliman kita. Itu sesuatu yang amat sangat berat, sudah. Sesuatu yang sangat berat. Jadi siapa saja yang melakukan kezaliman kepada saudaranya terhadap kehormatan saudaranya itu, atau terhadap sesuatu yang lain dari saudaranya itu, maka Rasul menyebutkan falyatahallalhu minhul yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Maka hendaklah ia, orang yang melakukan kezaliman itu, ya, falyatahallalhu, untuk minta dihalalkan kepada orang yang dizalimi itu. Maksudnya minta maaf dan minta dihalalkan, minta dimaafkan begitu. Perbuatan zalimnya kepada orang yang dizalimi itu. Ya. Minhul yaum itu diartikan hari itu juga. Coba bayangin saudara. Hari itu juga. Jadi kalau sekarang nih, malam ini misalnya kita melakukan zalim kepada saudara kita. Benar-benar kita lakukan kezaliman itu. Sebut saja kita sakiti dia dari sisi kehormatannya, atau sampai kita lukai dia, misalnya begitu. Maka pesan Nabi, segeralah kamu meminta dihalalkan pada hari itu juga. Mengapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan diri orang yang berlaku zalim itu, sebelum ia minta dihalalkan, sudah menemui ajalnya. Ini yang menjadi masalah. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Meminta dimaafkan sebelum, ya, sebelum terjadi kepada dirinya, atau sebelum terjadi uang dan harta benda itu tidak berlaku lagi. Uang dan harta benda itu tidak bisa bermanfaat lagi. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah kepada kita sebagai hamba-hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku telah menjadikan zalim itu sebagai perkara yang haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini satu pesan Allah kepada kita sebagai hamba-hambanya, bahwa Allah sendiri saja yang punya wewenang, punya kuasa begitu. Dia, Allah, telah mengharamkan atas dirinya tentang kezaliman. Bagaimana kalau manusia yang disebut dengan makhluk yang lemah di saat dia berbuat zalim, apalagi dia adalah makhluk yang sangat dilarang. Kalau diri Allah saja mengharamkan atas kezaliman, maka manusia pun amat sangat dilarang untuk berbuat zalim. Salah satu wasiat Allah kepada kita sebagai hamba-hambanya. Nah, karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 19. Wa qala ta'ala, wa may yadhlim minkum nuzikhu azaban kabira. Dalam ayat ini diterangkan bahwasanya wa may yadhlim minkum, dan barang siapa
yang melakukan kezaliman di antara kalian. Maksudnya di antara kalian itu berlaku zalim. Siapa-siapa di antara kamu berlaku zalim, nuzikhu azaban kabira. Niscaya kami akan timpakan atau rasakan kepada mereka satu azab yang besar. Nah, jadi azab orang yang berlaku zalim itu besar, saudara. Ya, yang ini perlu kita pahami bahwa jangan sampai kita berlaku zalim. Nah, persoalannya untuk kita bisa pahami hal-hal yang dimaksud tadi kepada siapa saja orang itu biasanya berlaku zalim. Maka di dalam catatan agama kita, dalam hal ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan manusia, ada 3 bentuk kezaliman yang sangat Allah larang. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan setiap manusia bagi orang-orang yang lepas daripada keimanannya. Jadi orang-orang yang melepaskan keimanan mudah untuk melakukan kezaliman. Nah, 3 bentuk kezaliman yang dimaksud itu apa saja? Yang pertama, 3 bentuk kezaliman, salah satu dari 3 itu. Jadi yang pertama saya sebutkan adalah ya, kezaliman seorang hamba kepada Rabb-nya. Zalimnya manusia kepada Allah. Nah, itu juga sesuatu yang amat sangat dilarang. Nah, dalam bentuk apa manusia zalim kepada Allah? Ketika manusia ingkar terhadap nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah, sehingga menyebabkan mereka jauh dari Allah, mereka kufur nikmat, kufur terhadap perintah, itu bagian daripada zalim seorang hamba kepada Allah. Kemudian, ketika manusia melakukan bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah, menduakan Allah juga termasuk sesuatu perkara zalim yang dilarang oleh Allah. Kufur, syirik, itu kaitannya zalim seorang hamba kepada Rabb-nya. Dan itu sangat dilarang. Maka itu kita harus berlindung dari kedua keburukan tadi. Kufur nikmat, kufur perintah kepada Allah juga termasuk di dalamnya syirik. Kita harus jauhkan sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita melakukan hal yang demikian. Karena hal itu merupakan bentuk kezaliman yang besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia ingkar kepada nikmat dan ingkar kepada perintah, Allah telah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 259. Allah berfirman, wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir ingkar kepada Allah. Ini kafir di sini bukan hanya orang di luar kita, tetapi juga ketika orang Islam, ya, orang Islam di saat dia mengakui Allah sebagai Tuhan, namun mereka tidak pernah mau ibadah kepada Allah, katakan mereka tinggalkan sholat, mereka tinggalkan perintah semua yang diperintahkan Allah, itu juga mereka dikatakan kufur, kafir. Ya, mereka juga termasuk orang kafir. Nah, jadi kufur. Jadi kufur disebutkan Allah, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Orang zalim. Orang yang telah melakukan satu perbuatan tercela atau sesuatu yang dapat menutup kebenaran dalam diri dia. Nah, itu kan kita pernah bahas tentang zalim ya. Kata zalim itu diambil dari kata zalama. Zalama yazlim zulman. Ya. Zalama ini bermakna gelap. Ya. Jadi makna zalama itu artinya gelap. Nah, gelap yang diartikan di sini artinya gelap terhadap apa yang telah disyariahkan oleh Allah. Jadi kalau Allah telah mensyariahkan di dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, bagi mereka gelap. Karena mereka gelap menerima syariah itu, sehingga apa yang mereka lakukan itu adalah satu kebenaran menurut nafsu mereka. Bukan menurut agama, tapi menurut nafsu mereka. Jadi secara makna dari kata zalam itu artinya gelap. Gitu ya. Ada lagi, kaidah menyebutkan bahwa zalim itu adalah menempatkan sesuatu yang tidak sesuai pada tempatnya. Gitu. Yang tidak sesuai pada tempatnya, itu adalah kezaliman. Ya. Lawannya adalah adil. Ya, al-zalam lawannya itu al-adlu. Ya, al-adlu, adil. Kalau adil itu adalah sesuatu
yang bisa ditempatkan pada tempatnya. Jadi menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, itu adil. Tapi kalau zalim, menempatkan sesuatu tidak sesuai dengan tempatnya, itu lawannya, itu namanya zalim. Misalnya peci nih, peci tempatnya di mana? Di kepala. Ketika RT Iman misalnya menempatkan posisi peci itu di dengkul, itu zalim bukan? Zalim. Zalim. Jadi ketika peci ada di kepala, seperti itu. Ditempatkannya di dengkul, itu zalim. Nah, jadi saudara, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya itu disebut zalim. Nah, itu secara istilah, kaidah menyebutkan demikian. Nah, kalau kita buka dalam kamus-kamus ya, kata zalim itu sendiri banyak diartikan seperti bengis, kejam gitu ya. Kemudian tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Nah, itu kita temukan dalam kamus gitu. Nah, karena itu adalah sesuatu perkara yang dilarang, maka kita akan jauhkan sejauh-jauhnya hal itu. Ya. Zalim kepada Allah. Zalim seorang hamba kepada Allah dalam bentuk keingkaran tadi itu ya. Kemudian yang kedua, kezaliman dalam bentuk apa? Kesyirikan. Nah, ini pun sesuai dengan wasiatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya, yang dimana Luqmanul Hakim berwasiat kepada putranya agar menjauhi daripada sifat syirik kepada Allah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Mengapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar. Nah, itu wasiat Luqman kepada putranya. Itu ada dalam surah Luqman ayat 13. Nah, itu yang pertama saudara ya. Kemudian yang kedua, kezaliman kepada sesama manusia. Nah, ini yang seringkali terjadi pada diri manusia. Jadi zalim kepada manusia. Nah, ini sangat berat saudara nih hukumannya ini. Ya, sangat berat. Kalau kita zalim kepada Allah, bertobat dengan tobat nasuha gitu ya. Dengan tobat nasuha, kemudian kita mengqadha dari apa yang kita tinggalkan seperti sholat, puasa, ya. Allah Ghafurur Rahim akan mengampuni segala kezaliman kita kepada Allah. Tapi kalau kaitannya dengan zalim kepada manusia, sebelum kita minta dihalalkan, artinya minta dileburkan kesalahan kezaliman kita kepada mereka, sampai kita mati, itu akan terus terbawa dosa. Dan ini akan memberikan azab yang pedih ya, bagi orang-orang yang melakukan zalim kepada sesama manusia. Nah, ini yang saya akan angkat dan untuk kita takuti hal yang demikian ini saudara ya. Kezaliman manusia kepada manusia lainnya. Nah, di dalam kezaliman ini saudara, manusia bisa menjadi bangkrut. Bisa menjadi bangkrut gitu. Antum tahu nggak makna bangkrut? Bangkrut itu apa? Ya bisa diartikan rugi, kemudian apa lagi? Jatuh segala-galanya dan sebagainya, bangkrut gitu ya. Nah, bangkrut yang dimaksud nanti kita akan lihat dalam satu hadis ya, tentang orang-orang zalim kepada manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sanadnya dari Abi Hurairah. Saya bacakan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kanat indahu mazlimatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibi fahumila alaih. Rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia, man kanat indahu madlimatun li akhi, siapa orang yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, min irdihi, terhadap kehormatan saudaranya itu, au min syai'in,
atau dari sesuatu yang lain. Jadi zalim terhadap kehormatan saudaranya itu. Katakan privasinya jatuh karena kezaliman kita kepada mereka. Ya, kehormatannya, harga dirinya jatuh karena kezaliman kita. Atau sesuatu yang lain. Terlebih sampai apa? Menumpahkan darah kepada sesama, sesuatu yang tidak dibenarkan. Misalnya begitu. Ya, membunuh, menumpahkan darah orang-orang yang kita zalimi. Kita kesal dengan dia, lalu kemudian kita sakiti dia, lalu kemudian sampai melumurkan darah, bahkan sampai menemui ajalnya lantaran kezaliman kita. Itu sesuatu yang amat sangat berat, sudah. Sesuatu yang sangat berat. Jadi siapa saja yang melakukan kezaliman kepada saudaranya terhadap kehormatan saudaranya itu, atau terhadap sesuatu yang lain dari saudaranya itu, maka Rasul menyebutkan falyatahallalhu minhul yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Maka hendaklah ia, orang yang melakukan kezaliman itu, ya, falyatahallalhu, untuk minta dihalalkan kepada orang yang dizalimi itu. Maksudnya minta maaf dan minta dihalalkan. Minta dimaafkan begitu. Perbuatan zalimnya kepada orang yang dizalimi itu. Ya. Minhul yaum. Minhul yaum itu diartikan hari itu juga. Coba bayangin saudara. Hari itu juga. Jadi kalau sekarang nih, malam ini misalnya kita melakukan zalim kepada saudara kita. Benar-benar kita lakukan kezaliman itu. Sebut saja kita sakiti dia dari sisi kehormatannya atau sampai kita lukai dia. Misalnya begitu. Maka pesan Nabi, segeralah kamu meminta dihalalkan pada hari itu juga. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW mengkhawatirkan diri orang yang berlaku zalim itu sebelum ia minta dihalalkan sudah menemui ajalnya. Ini yang menjadi masalah. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Meminta dimaafkan sebelum terjadi kepada dirinya atau sebelum terjadi uang dan harta benda itu tidak berlaku lagi. Uang dan harta benda itu tidak bisa bermanfaat lagi. Maksudnya apa? Nah, ini ada dua ketentuan. Pertama, uang dan harta benda tidak berguna lagi, tidak bermanfaat lagi pada saat kita mati. Orang kalau udah mati dikasih duit, senang nggak? Nggak senang, nggak berlaku lagi. Uang dan harta benda nggak berlaku lagi. Kedudukan jabatan nggak berlaku lagi, saudara. Orang kalau sudah mati, tadi pada masa kematian kita. Yang kedua, di saat hari kiamat, kiamat kubro, itu nggak berlaku lagi uang dan dinar itu. Karena kita masing-masing memikirkan diri kita. Semua mencari keselamatan pada hari kiamat itu. Nggak berlaku lagi uang. Ya, rumah mewah kita tinggalkan, harta benda yang banyak kita tinggalkan lantaran hari kiamat itu. Nah, dua penafsiran di situ. Makanya kematian itu disebut oleh ulama kiamat pertama. Kiamat kedua nanti ketika kiamat kubro datang. Jadi orang yang sudah mati itu sudah mengalami kiamat yang pertama. Karena tidak berlaku lagi uang dan harta benda ketika dia mati. Nah, maksudnya apa, saudara? Rasul memerintahkan kepada orang yang berlaku zalim untuk mengakui kezalimannya itu dan minta maaf kepada orang yang dizalimi. Dia minta maaf sebelum datang kematian kepada dia atau sebelum berlaku terjadi harta dan benda itu tidak berguna lagi. Selagi dia bisa bernapas, hari itu juga dia minta dihalalkan. Bagaimana kalau sekiranya dia itu sampai dibunuh, lalu kemudian menemui ajalnya, minta maafnya dengan siapa? Ahli warisnya. Datangi keluarganya, ya, lalu kemudian jelaskan sejelas-jelasnya sebelum terjadi hukuman yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kami yang membunuh mereka, kami yang menyakiti mereka, dan saya minta dimaafkan dan dihalalkan oleh ahli warisnya. Ya, sebelum nanti terjadi hukuman yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini luar biasa, saudara. Ya. Jadi sebelum terjadi
hari kiamat atau terjadi kematian pada diri kalian, segera pelaku-pelaku zalim itu untuk minta dihalalkan kepada orang yang dizalimi kalau ternyata dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, kepada ahli warisnya. Nah, kenapa sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan seperti itu kepada pelaku-pelaku zalim? In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. In kana lahu amalun salih. Jika ada amal soleh bagi pelaku zalim, jadi amal soleh pelaku zalim itu, pahala-pahala amal soleh, jika dia ada pahala amal solehnya, dia pernah sholat, dia pernah puasa, dia pernah zikir, dia pernah tilawah, ada pahala di situ. Jika dia melakukan amal saleh, maka pelaku zalim amal solehnya itu, kata Nabi, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, diambil oleh Allah sesuai kadar kezaliman kepada saudaranya, diambil dan diberikan amal pahala amal solehnya itu kepada orang yang dizaliminya. Masya Allah. Jadi amal soleh yang selama ini dia lakukan itu diambil sama Allah pahalanya, diserahkan kepada orang yang dizalimi atau korban. Wa illam yakun lahu hasanatun. Jika orang yang menzalimi itu tidak ada kebaikannya, ukhidha min sayyiati sahibihi, maka keburukan orang yang dizalimi, dosa-dosa orang yang dizalimi itu diambil oleh Allah lalu diserahkan kepada orang yang zalim. Fahumila alaih, lalu ditanggung dan dipikul oleh orang yang zalim. Masya Allah. Dahsyat, saudara. Bangkrutlah dia. Itu yang disebut bangkrut, saudara. Muflis. Bangkrut dia. Jadi pahala yang selama ini dia pupuk hilang, saudara. Sebelum dia minta maaf, hilang. Karena diambil oleh Allah untuk orang yang dizalimi. Dan sementara dosa-dosa orang yang dizalimi diambil oleh Allah, diserahkan kepada orang yang zalim dan dipikul oleh dia. Kalau sebelum dimaafkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah kalau begitu, saudara, mending jadi pelaku zalim apa orang yang dizalimi? Mending mana? Posisi antum misalnya, mending pelaku zalim apa yang dizalimi? Yang dizalimi. Antum mau dizalimi? Saudara yang dirahmati Allah. Ya kalau bahasa keuntungan memang yang dizalimi, saudara, ya. Yang dizalimi untung, saudara, untung. Yang pelaku zalim nggak untung. Itu besar dosanya, saudara. Hati-hati melakukan zalim. Termasuk memotong hak-hak orang, sama. Memotong hak-hak orang. Itu zalim, saudara. Apalagi sampai terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak berperi kemanusiaan, tidak berperi keadilan, menyiksa, sebelum melakukan pembunuhan misalnya menyiksa, kemudian merampok harta bendanya, Masya Allah. Itu lebih berat lagi. Na'udzubillah, kita tidak pernah ingin menjadi posisi orang yang demikian. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dia bisa selamat, tapi di akhirat tak akan pernah bisa diselamat. Hukum Allah nyata dan tidak akan pernah bisa direkayasa. Kalau manusia di dunia bisa mereka-reka, betul nggak? Iya, bisa mereka-reka. Dikit-dikit dia berdrama, dikit-dikit dia bersandiwara, itu di dunia. Tapi kalau di akhirat nggak bisa lagi, nggak ada lagi drama, nggak ada lagi sandiwara, saudara. Nyata semua, nggak bisa didramatisir, nggak bisa, gitu ya. Kalau di akhirat, kalau di dunia bisa saja, atau mendramatisir keadaan bisa saja, bisa saja. Tapi kalau di akhirat tidak akan pernah bisa, saudara. Nah, itu yang kedua, ya. Lalu bagaimana bentuk kezaliman yang ketiga? Bentuk kezaliman yang ketiga ini bentuknya adalah kezaliman terhadap dirinya sendiri. Zalim terhadap diri kita juga nggak boleh, saudara. Ya kalau kita zalim sama diri kita bisa bertobat atas diri kita kepada Allah, Allah mengampuni, gitu ya. Bagaimana caranya? Apa bentuk yang dilakukan kezaliman terhadap diri sendiri? Mengotori dirinya dengan berbagai macam dosa, kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukan. Zalim terhadap matanya, yang seyogianya mata ini
digunakan untuk melihat ilmu-ilmu Allah, untuk melihat Al-Quran, tapi justru mata ini lebih banyak dia gunakan untuk melihat hal-hal yang haram, zalim. Telinga diciptakan Allah untuk mendengarkan ilmu-ilmu Allah dan ayat-ayat Allah atau mendengarkan nasihat kebaikan. Tapi justru lebih banyak dia dengarkan kepada perkara-perkara yang haram, zalim telinganya. Tangan, kaki, semuanya digunakan untuk kebaikan atas perintah Allah, tapi justru dia gunakan bukan untuk kebaikan. Itu namanya dia zalim atas dirinya sendiri. Itu ada dalam Al-Quran, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 57 Allah berfirman, ketika manusia melakukan zalim yang menurut mereka dia zalim katanya kepada Allah, misalnya dia zalim atas dirinya, ya, dia atas zalim dirinya, tapi dia mengklaim bahwa dia nggak melakukan zalim. Ya, dia nggak melakukan zalim. Padahal dia itu adalah orang yang zalim pada dirinya. Sampai di dalam Quran disebutkan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka melakukan zalim kepada kami, kata Allah. Dia tidak melakukan zalim kepada kami kalau mereka tinggalkan sholat, mereka tinggalkan puasa misalnya. Atau mereka katakan melangkahkan kakinya pada perbuatan-perbuatan maksiat. Dia tidak zalim kepada kami, kata Allah. Walakin akan tetapi kanu anfusahum yadhlimun. Mereka itu semua melakukan zalim kepada diri mereka sendiri. Jadi kalau kita salah langkah itu bukan kita zalim kepada Allah, zalim pada diri kita sendiri. 3 bentuk kezaliman ini adalah sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman manusia kepada Allah, kezaliman manusia kepada manusia lainnya, dan kezaliman manusia kepada dirinya sendiri. Ini 3 bentuk kezaliman yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.